Hasil tes itu akhirnya dapat kulihat. Tak ada hujan, tak ada petir. Matahari bahkan bersinar indah. Amplop putih itu terasa ringan di tangan, tapi berat di dada. Aku duduk sendirian di ruang kerja di rumahku. Aku menarik napas, lalu kubuka. Satu kalimat itu berdiri rapi, formal, dingin, dan mematikan. Tidak terdapat kecocokan genetik antara subjek dan anak. Aku membacanya berkali-kali, dengan pelan dan teliti. Berharap mataku salah, tapi kebenaran tak berubah meski dibaca berkali-kali. Anak itu bukan anakku, dadaku tak langsung sesak. Air mataku tak langsung jatuh. Yang ada justru kehampaan. Ruang kosong yang tiba-tiba terbuka lebar di dalam diriku, menelan semua rasa yang pernah ada. Aku tertawa pelan, bukan karena lucu, tapi karena akhirnya mengerti. Selama ini aku memaafkan demi keluarga, bertahan demi anak, menahan diri demi cinta, dan ternyata tak satu pun benar-benar milikku. Aku memanggil Dara sore itu. Ia datang dengan wajah cemas. Mungkin ia sudah tahu. Mungkin ia sudah lama menunggu saat ini. Tangannya gemetar saat duduk di hadapanku. Aku meletakkan hasil tes di meja. Tak ada teriakan, tak ada pertanyaan. Ia hanya menunduk, tangisnya pelan, tapi aku tak lagi tergerak. Sudah cukup, kataku akhirnya. Aku capek dibohongi, Dara menangis. Meminta maaf, memohon. Mengatakan ia akan melakukan apapun, mengatakan ia masih mencintaiku. Aku percaya, mungkin ia mencintaiku dengan caranya sendiri. Tapi cinta yang mengkhianati dua kali bukan cinta yang bisa diselamatkan. Aku mengajukan cerai, tanpa drama, tanpa rebutan, tanpa perang kata. Aku membiarkannya pergi bersama anak itu, anak yang pernah kupeluk, kunyanyikan, dan cintai. Keputusan itu menghancurkanku, tapi aku tahu, mencintai tanpa kebenaran hanya akan menyiksaku seumur hidup. Daria tak pernah kutemui lagi. Aku tak ingin, aku tak butuh penjelasan. Ada pengkhianatan yang terlalu dalam untuk diselesaikan dengan kata-kata. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, rumah ini kembali sunyi. Tak ada suara tangis bayi, tak ada langkah Dara. Tak ada tawa keluarga palsu, hanya aku. Dan keheningan yang kupelajari untuk diterima. Kini aku mengerti, hidup yang sempurna bukanlah hidup tanpa luka, melainkan hidup yang jujur pada rasa sakitnya sendiri. Aku kehilangan istri, aku kehilangan adik, aku kehilangan anak yang bukan darahku, tapi pernah menjadi duniaku. Namun setidaknya, aku tak lagi hidup dalam kebohongan, namaku Danu. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana aku belajar bahwa kepercayaan, sekali dikhianati, tak pernah benar-benar kembali. Ia hanya berubah menjadi kenangan tentang betapa bodohnya aku pernah percaya.